Pada materi yang kedua ini, kita akan membahas tentang peranan lingkungan terhadap diri kita sendiri. Judul materinya, lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Ya. Nah, di sini kita mau melihat peranan lingkungan itu apa terhadap perkembangan diri kita. Tujuan minimal yang mau kita capai dalam pembelajaran ini, setidaknya kita dapat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menganugerahi kita lingkungan tempat tinggal kita yang baik. Kita mau bersyukur, kemudian setelah itu bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana caranya? Nanti dalam pokok pembahasan ini kita akan pelajari cara-caranya, ya. Kita perhatikan tampilan gambar yang ada di situ. Di situ ada tampilan latar gambar yang kumuh, yang bersih, yang asri, bahkan yang enak sekali untuk ditinggali. Itu bermacam-macam latar lingkungan yang ada dan orang kesehariannya pun ada di situ beraktivitas. Lingkungan tempat tinggal kita sangat mempengaruhi perkembangan diri kita, ya, watak serta perilaku kita, termasuk lingkungan keluarga tempat kita dibesarkan serta lingkungan sekolah tempat kita mengenyam pendidikan. Tidak terlepas pula dengan kemampuan atau kelebihan yang tertanam dalam diri seseorang, itu pun mau tidak mau terpengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal kita, tempat keseharian kita beraktivitas. Orang yang lahir dan tinggal di pedesaan pada umumnya memiliki watak atau perilaku yang sabar, sederhana, dan mudah bekerja sama. Ingat, ini umumnya ya. Orang yang tinggal di perkotaan pada umumnya memiliki watak atau perilaku selalu berpikiran untuk lebih maju dan berorientasi pada pekerjaan yang bersifat ekonomis, serta memiliki daya jual untuk kebutuhan sehari-hari. Karena di kota, daya saing, daya juang hidupnya ya tinggi. Tapi ingat, ini pada umumnya. Sama seperti di desa tadi. Tidak menutup kemungkinan hal yang umumnya terjadi di desa juga terjadi di kota dan kebalikannya seperti itu. Orang yang tinggal di daerah pantai, nah ini umumnya atau biasanya memiliki watak atau perilaku yang cukup mampu untuk bekerja keras, bahkan sebagai pekerja keras dan suka dengan tantangan. Namun ingat, ini secara umum. Yang di desa pun bisa begitu juga, di kota juga bisa begitu juga. Jadi secara umum. Dalam keluarga, secara umum keluarga yang selalu rukun, damai, dan menyenangkan juga membentuk watak atau perilaku anak-anak yang sabar, tekun, dan menyenangkan. Namun sebaliknya yang terjadi, keluarga yang kurang harmonis dan tingkat kepeduliannya antara satu dengan yang lainnya kurang dalam anggota keluarga, hal kebalikan tadi terjadi. Ya. Itu yang terjadi dalam keluarga. Mudah-mudahan tempat kita selalu hidup rukun dan damai. Keluarga, tempat tinggal yang nyaman untuk kita tinggali. Kita masuk pada penjelasan kitab suci. Namun sebelumnya kita mau mendengarkan dulu perikop kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Kita baca sama-sama atau kita dengarkan sama-sama. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah
Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengarkan dia dengan heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya pada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita masuk pada penjelasan kitab suci. Namun sebelumnya kita mau mendengarkan dulu perikop kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Kita baca sama-sama atau kita dengarkan sama-sama. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengarkan dia dengan heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya pada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia.